Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Rudal Bom, jamaah pengajian rutin pemuda Al-Amin barisan orang mukhlis rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia, panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, diantaranya dengan menjalankan perintah beliau. Dan salah satu di antara perintah beliau yang paling terpenting adalah perintah thalabul ilmi. Sebagaimana beliau bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kata beliau, carilah oleh kalian ilmu. Maksudnya terutama adalah ilmu agama. Dari semenjak lahir ke alam dunia, berada dalam buayan hingga masuk liang lahat atau hingga meninggal dunia. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang istiqomah duduk di majelis ilmu dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, bersama orang-orang yang soleh dalam keadaan selamat dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau serta mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke 11 ya, 11 apa 10? 11. Itu enggak ya? Kalau enggak salah malam ini pertemuan yang ke-11 kalinya. Ada yang enggak pernah absen, selalu hadir, juga ada yang baru hadir kan. Ya, terlepas dari itu semuanya, semoga siapapun yang di dalam hatinya benar-benar ada niat yang kuat untuk istiqomah duduk di majelis ilmu, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hatinya, diterangkan hatinya, diberikan paham ilmu-ilmu agama. Amin.
Karena orang yang oleh Allah diberikan paham ilmu agama, tandanya Allah akan memberikan kebaikan untuk orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Artinya barang siapa yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi baik, hidupnya akan menjadi bahagia dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan paham kepadanya dalam ilmu agama. Semoga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang paham dalam ilmu agama dan diberikan pertolongan serta kemampuan untuk dapat mengimplementasikan, merealisasikan, mengaplikasikan, memanifestasikan, mengamalkan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, agar kita di akhirat termasuk orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh para penghuni alam kubur yang setiap saat mereka selalu menunggu, selalu menanti kiriman doa atau kiriman hadiah pahala, terutama dari keluarganya atau dari saudara-saudaranya. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat, semoga mereka selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah, dan alam kuburnya semoga oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga dan diselamatkan dari azab kubur. Dan kita yang masih hidup juga keluarga kita dan saudara kita semoga oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, sehat walafiat dohir maupun batin dengan kesehatan yang barokah untuk ibadah. Yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, baik sakit dohirnya, badannya, ataupun sakit batinnya atau sakit hatinya, dan ataupun sakit pikirannya, semoga Allah disembuhkan dari sakitnya. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu btihajat biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsur wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Taqrabu ya lal masani bahazarul yumni qarrad wastadi'u bijamalihi
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kau tercantik di dunia, bukan sembarang bahasa. Jama'al fakhr al-muhabbal. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Falirabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul adad idhabana biwujudi al-mustafa hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban 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 ya marhaban
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Rudal Bom, jamaah pengajian rutin Pemuda Al-Amin Barisan Orang Mukhlis. Saya pernah dengar ada yang bilang katanya BOM kepanjangannya Barisan Orang Miskin. Tapi nggak apa-apa. Kita umpama ada yang bilang kita barisan orang miskin, tapi kita miskinnya miskin ilmu, nggak miskin harta. Harta mah alhamdulillah. Kita punya dua mata, punya dua telinga, punya gigi, punya lidah, punya tangan, punya si Abdul Goplak, punya kedua kaki, alhamdulillah. Coba itu kalau dijual satu persatu berapa duitnya itu? Triliun. Kira-kira ada di antara jamaah yang siap matanya sebelah dibayar 1 miliar. Betul kan? Pertama alhamdulillah. Nah kita memang merasa miskin dalam hal ilmu. Gak apa-apa ya, jangan marah. Kalau umpama ada yang bilang itu Rudal tuh katanya pengajar rutin Pemuda Al-Amin Barisan Orang Miskin. Gak usah marah. Kita memang merasa masih miskin dalam hal ilmu agama, masih banyak ilmu agama yang belum kita ketahui, yang belum kita pahami, bahkan belum kita amalkan. Baik. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa habidakumullah, langsung saja kita meneruskan kajian ilmu fikih dengan referensi atau maroji kitab Safinatun Najah, buah karya seorang ulama besar ahli fikih yang bermadhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bernama Al-Faqih Al-Fadil Al-Alim Al-Allama Syekh Al-Habib Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Semoga ilmu-ilmu beliau yang ada di dalam kitab Safinatun Najah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian kitab Safinatun Najah malam ini akan membahas pasal yang ke-10, di mana dalam pasal yang ke-10 ini isinya membahas atau menerangkan tentang nawaqidul wudu. Ada yang tahu artinya nawaqidul wudu? Ada yang tahu? Kurang jelas. Muhammad Rizki, apa artinya? Batalan wudu. Iya. Nawaqidul wudu artinya pembatalan wudu. Tapi kalau saya lebih enak, lebih cenderung mengucapkannya bukan pembatalan, pembatolan, karena ditulisnya dengan huruf to, batol bukan batal. Tulisannya ba, patah ba, to, lam, sukun patah, tol, batol. Jadi pakai huruf to dibaca to, batol. Tidak boleh huruf to dibaca ta, batal, nggak boleh. Kecuali kalau menggunakan huruf ta. Tapi hurufnya huruf to, bukan huruf ta, batal.
Baik, kita baca dulu. Waalaikumsalam. Kita baca dulu keterangan yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngabatolaken wudu iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang kaping awal iku al khariju kang metu min ahadis sabilaini saking salah sawiji dadalan loro min kubulin tegese saking kubul auburin atawa saking dubur rihun tegese kentut au gairuhu atawa liyane kentut. Abah jangan sampai salah nyebut, ada kentut, ada kentit. Kentut ya. Illa kecuali kajaba almani banyu mani atau sperma. Asani utawi kang kaping do iku zawalul aqli ilang akal inaumin kalawan sababe turu au ghairihi atawa liyane turu illa kajaba nauma qaidin turune wong kang lunga mumakkinin kang netepaken makadahu ing tempat lungane si wong ing bobokonge si wong minal ardi saking bumi. Asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basarotai rajulin patepunge kulit wong lanang wa mraatin lan wong wadon kabira ini kang balik karone ajnabiyah ini kang wer mahram karone dan seterusnya. Baik, nah itu keterangannya sudah saya artikan dengan bahasa Jawa. Kira-kira udah bisa dipahami belum isinya? Belum ya. Baik. Nawaqidul wudu'i bermula perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Arba'atu asya'a itu ada 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudu. Apabila salah satu dari 4 perkara tersebut ada pada diri kita atau terjadi pada diri kita atau kita lakukan oleh diri kita, maka dapat menyebabkan wudu menjadi batal. Nah, ketika wudunya batal, maka tidak boleh sholat. Ya wajib berwudu lagi, karena tidak sah sholat apabila dikerjakan dalam keadaan masih punya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang 4 perkara tersebut yang membatalkan wudu apa saja? Di sini diterangkan al awalu al khariju min ahadis sabilaini min kubulin au kuburin rihun au ghairuhu. Bermula yang pertama yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Apabila dari salah satu 2 jalan yang ada pada tubuh kita ada yang keluar, itu bisa membatalkan wudu. Yang dimaksud 2 jalan di sini adalah min kubulin au duburin. Yang dimaksud adalah kubul dan dubur.
si kubul dan si dubur. Tahu kubul? Goblok. Ya, si Abdul Goplak kalau laki-laki. Kalau perempuan kan beda. Kalau laki-laki disebutnya kubul, atau bahasa kita si Abdul Goplak. Karena suka oplak-oplak, oplakan kalau lagi hidup. Ke atas, ke bawah, ke atas, gak mau diam, dipetet, dianggar. Nah kalau perempuan, Bel. hah? Bel. Apem, Bel. rabi. Nah itu kubul. Jadi alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, itu namanya kubul. Nah kalau dubur, nah itu jalan yang ada di belakang tuh, pintu belakang. Jadi kalau kubul pintu depan, kalau dubur pintu belakang. Itu dubur. Dubur teh kalau bahasa Cinanya yang tai. Yang tai. Ancebok. Itu bahasa Cina. Kan orang Cina namanya liang tai, cancebok, untung seng, siang-siang maling seng. Kubul dan dubur. Nah apabila ada sesuatu baik bersifat konkret, nyata, jelas, maupun bersifat abstrak, tidak nyata, apabila sesuatu tersebut keluar dari salah satu dua jalan tersebut, baik kubul maupun dubur, maka itu bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau kubul jalan depan, kalau dubur jalan belakang. Makanya nggak boleh kita mendubur, masuk lewat belakang, nggak boleh. Nah itu bukan jalannya, itu bukan jalan si Abdul Goplak. Itu bukan jalannya untuk si Abdul Goplak. Lah kalau kita melakukan perjalanan bukan pada jalannya, ya celaka. Contoh, orang bikin jalan kereta, kemudian kita mengendarai mobil, gitu, melaju di jalan kereta, ya celaka kita tabrak kereta. Karena itu bukan jalannya, masing-masing ada jalannya. Makanya nggak boleh yang namanya LGBT itu. LGBT itu kan tulisannya LGBT, tapi kalau dibaca dengan ejaan Inggris LGBT, jadi G, jadi B, jadi T, LGBT. Tapi tulisannya LGBT, L-nya laki-laki, E-nya goblok, B-nya blow on, T-nya tolol. Udah goblok, blow on, tolol ya. Udah pantas WA tuh disebut goblok, blow on, tolol gitu. Alabatan di hayam gitu teuing, ya kan? Binatang seperti anjing, nyemot, monyet, ya nggak mau dia menyetubuhi sesama jenis. Ayam jantan, nggak pernah kita lihat ayam jantan berhubungan intim dengan ayam jantan lagi, enggak. Dia nyari ayam bikang. Nah ini manusia yang notabene oleh Allah dikasih akal. Dengan akal dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ternyata kelakuannya lebih hina daripada binatang. Makanya diharamkan oleh agama. Karena itu cara-cara binatang, itu perbuatan binatang, bukan perbuatan manusia. Dulu kaum Nabi Lut kan sukanya begitu, laki-laki suka sama laki-laki, namanya homoseks. Kalau perempuan suka sama perempuan namanya lesbian. Kalau laki-laki sama laki-laki gay. Nah itu dulu kaum Nabi Lut begitu. Jadi mereka melakukan yang dilarang oleh Allah, akhirnya oleh Allah diajak. Mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, bukan gempa lagi. Kalau gempa mah nggak sampai tenggelam, ini tenggelam, bumi belah, mereka masuk berikut bangunannya, kemudian ke uruk tanah lagi, dikubur langsung hidup-hidup. Allah murka karena itu dilarang oleh Allah yang namanya gay atau homoseks atau lesbian. Nggak boleh. Rasulullah bersabda,
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asamra'ahu min duburiha. Rasulullah melaknat pada seseorang yang mendatangi istrinya dari jalan belakang. Itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu bukan jalan, itu bukan jalan untuk si Abdul Goblak. Si Abdul Goblak ada jalannya khusus, jalan Goblak. Itu untuk jalan tai. Tahu tuh? Tai, jalan tai kadinya tak. Ini kagel atuh. Tahu jalan tai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dirinya apalagi kendaraan kubur dan kubur, jalan depan, jalan belakang. Ya untuk sedikit nambah wawasan lah. Rihun contohnya seperti sesuatu yang keluar dari jalan belakang atau disebut dubur. Rihun yaitu angin atau kentut. Kan kentut itu angin kan, keluar angin kan. Ketika angin itu keluarnya dari dubur namanya kentut. Tapi ketika angin itu keluarnya dari rongga mulut namanya nguap. Ketika angin itu keluarnya dari mana ya? Masih ada enggak? Dari hidung ya? Namanya ya angin. Liur-liur tuh. Tapi kalau angin itu keluarnya dari dubur itu namanya kentut. Nah, berarti kalau kita dalam keadaan punya wudhu, kemudian dubur kita mengeluarkan angin atau mengeluarkan kentut, terlepas dari apakah itu angin yang keluarnya cuma sedikit saja, cuma begitu doang, nah, atau keluarnya banyak, gede, pakai nada lagi. Ya kan, dulu kan udah pernah dibahas ya, kentut terbagi dua. Arrihu ala kismaini. Arrihu bermula kentut, ala kismaini terbagi dua. Sogirun wa kabirun, satu kentut kecil, dua kentut besar. Kentut kecil bahasa Arabnya ussa. Makanya kentut kecil suaranya juga seperti itu, tapi baunya mengandung zat kimia. Justru yang nggak bau mah kentut besar, nggak bau itu kentutnya orang sehat. Yang kedua kentut besar. Kentut besar itu bahasa Arabnya burokok. Makanya kentut besar suaranya sama. Beleduk. Alhamdulillah masih bisa dikasih, bisa kentut, masih bisa dikasih, bisa kencing, kentut. Itu nikmat, alhamdulillah. Syukuri. Nah kita kalau oleh Allah dikasih penyakit nggak bisa kentut, nggak usah lama-lama, setahun aja. Gimana perasaan? Pasti nggak enak perut kita. Jadi sekecil apapun nikmat dari Allah wajib kita syukuri. Itulah orang kaya, orang yang selalu bersyukur, hidupnya tidak pernah merasa tapi selalu merasa cukup. Itulah orang kaya sebenarnya. Ada orang kaya, uangnya banyak berlipat, rumahnya mewah, gedung bertingkat, mobilnya banyak serba menggila, istrinya 4, tapi hidupnya selalu pusing, selalu merasa kurang. Berarti masih miskin kalau selalu merasa kurang, Mas. Makanya kata Nabi, laisal ghina an kasratil arab wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah yang dinamakan kaya itu orang yang banyak harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Kalau hatinya kaya, walaupun makannya sederhana, nikmat. Nah, kita harus pandai bersyukur, bisa kentut, nikmat nggak? Nikmat. Bisa modal, nikmat nggak? Nikmat. Coba nggak bisa modal lagi. Bayangkan.
akan seperti apa jadinya? Gak bisa modal, Emosi. pasti tersiksa lah. Apalagi kita bisa sholat, bisa alhamdulillah, bersyukur. Nah, jadi apabila ada sesuatu baik nampak dengan jelas ataupun tidak nampak, tidak kelihatan, sesuatu tersebut keluar dari kubur jalan depan atau dari kubur jalan belakang, itu bisa membatalkan sholat walaupun keluarnya hanya sedikit. Misalnya kita lagi sholat, ya, tiba-tiba ada yang keluar dari kubur sedikit, tak kirim, batal nggak? Batal. Nah, itu yang pertama yang membatalkan wudhu. Maka ketika wudhunya sudah batal, sholatnya tidak boleh dilanjutkan, haram dilanjutkannya. Ia wajib berwudhu lagi. Kemudian nanti tolong disimak, kalau umpama ada penjelasan yang kurang dimengerti atau dipahami bisa ditanyakan nanti ada sesi tanya jawab. Baik, kita lanjutkan. Asani jawal akli binaumin au ghairihi illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal atau hilang ingatan. Hilang akalnya, hilang ingatannya disebabkan ia tidur, dan tidurnya itu tidak menetapkan bokongnya atau duburnya, tidak nempel pada lantai, jadi masih ngangkang. Gitu. Nah, hal seperti ini dapat membatalkan wudhu. Umpama hari Jumat kita dengerin khutbah Jumat. Oleh karena khotibnya sudah tua, kakek-kakek, suaranya enggak jelas, sehingga apa yang disampaikan juga kita enggak paham, akhirnya membuat kita ngantuk. Dengan tidak sengaja tiba-tiba kita tertidur ketika sedang menegakkan khutbah Jumat. Nah, kalau tidurnya orang tersebut mumakkidin maq'adahu minal ardi, menetapkan bokongnya atau duburnya pada lantai, pada tempat duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya begini, ini ngangkang nggak? Enggak. Hah? Ngangkang lah. Apa perlu di ngangkang lah? Ngangkang. Kita di dukuna. Sorry wae. Lo tak tinggali. Kalau rintik. Nah, kalau tidurnya seperti tadi, ya ngangkang lah. Jadi duburnya, bokongnya tidak terhalang oleh lantai, sehingga ada kemungkinan di saat dia sedang tidur dia nggak sadar, hilang ingatan, dia kentut, pasti kentutnya keluar karena bokongnya tidak terhalang oleh lantai. Tapi kalau duduknya begini, sehingga itu lubang dubur benar-benar nempel ke lantai tempat duduk, sehingga terhalang, begitu mau kentut dia nggak keluar karena tertutup oleh lantai. Akhirnya anginnya balik lagi, nggak ada jalan lagi. Cok. Lagi perbaikan, perboden. Nah, jadi tergantung tidurnya. Nah, itu yang kedua yang dapat membatalkan wudhu. Yang dapat membatalkan wudhu yang kedua adalah hilang akal atau hilang ingatan atau hilang kesadaran. Hilang akalnya, hilang ingatannya, hilang kesadarannya disebabkan tidur. Namanya orang tidur pasti hilang akal, pasti hilang ingatan. Gak ada orang tidur ingat makan, gak ada. Orang tidur ingat sesuatu, gak ada. Hilang ingatannya, jawalul akli, hilang akal.
Nah, dan dia duduknya tidak menetapkan bokongnya pada tempat duduk, ngangkanglah, sehingga kemungkinan besar manakala dia dalam keadaan tidur, dia enggak sadar, dia enggak tahu ada yang keluar dari duburnya, berarti batal. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, asalisu iltiqau basaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haidin. Yang ketiga nih. Yang ketiga, perkara yang dapat membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Jadi yang disebut bukan mahram berarti wanita tersebut boleh dinikahi oleh kita. Atau yang disebut bukan mahram, ghair mahram itu adalah wanita atau orang lain yang tidak sedarah daging dengan kita. Tidak seayah kandung, tidak seibu kandung. Atau tidak sedarah daging. Nah, itu bukan mahram. Nah, apabila kulit kita walaupun sedikit atau sebentar bersentuhan dengan wanita tersebut, itu bisa membatalkan wudu. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, berbeda dengan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak membatalkan wudu. Nah, perbedaan pendapat ini menjadi rahmat. Contohnya seperti jemaah haji dari berbagai belahan dunia pada bulan haji melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di mana salah satu rukun haji adalah tawaf. Kan tawaf ada 3, ada tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Nah, yang termasuk rukun haji tawaf yang mana itu? Apa tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada? Yang termasuk rukun haji adalah tawaf ifadah. Kalau tawaf qudum, begitu kita datang ke Masjidil Haram, kita wah, kalau di kita malah sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Kalau di sana menghormat Ka'bah Baitullah dengan tawaf. Kalau tawaf wada, tawaf ketika kita sudah selesai melaksanakan manasik haji, mau pulang ke negara kita, sebelum meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah, kita tawaf dulu, namanya tawaf berpisah. Nah, yang termasuk rukun haji tawaf ifadah. Kalau jemaah haji tidak melaksanakan tawaf ifadah, hajinya enggak sah, wajib tahun depan dia berangkat haji lagi. Nah, dalam keadaan jemaah haji sedang melakukan tawaf, itu mereka kan semuanya baik laki-laki maupun perempuan dengan berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Mereka kumpul di Masjidil Haram dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara. Itu mereka hanya menggunakan kain ihram, kain tanpa berjahit, kain putih. Kan kelihatan kulitnya. Itu berjejer-jejer tawaf. Nah, pasti ada yang bersentuhan kulit, dapat jejer-jejer tuh. Nah, di saat itu kita dibolehkan intikal. Intikal itu untuk sementara kita pindah mazhab dari mazhab Imam Syafi'i kepada mazhab Imam Hanafi. Di mana Imam Hanafi memfatwakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Nah, di saat itu supaya tawaf kita sah, ya, sebab tawaf itu harus punya wudu. Nah, kalau kita nggak pindah mazhab, ya wudunya batal terus karena bersentuhan kulit. Kapan selesainya itu tawaf? Nah, maka dalam situasi kondisi saat itu kita pindah mazhab sementara waktu ke mazhab Imam Hanafi yang tidak membatalkan wudu karena bersentuhan kulit. Nanti kalau pulang ke Indonesia, kita kembali lagi ke mazhab Imam Syafi'i. Itu namanya intikal. Itu boleh. Dan kita semuanya oleh Allah ditakdirkan bisa berangkat haji ya.
Amin ya Allah. Ya, sementara belum bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah, ya minimal paling tidak silaturahim lah ke Bu Haji lah. Haji yang mana kita salah itu, yang randa ke. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai mahram itu menurut para ulama ahli fikih ada 3 macam. Ada mahram bin nasbi, ada mahram bil muradib, ada mahram bin nikah. Jadi mahram itu yang disebut mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi, yang haram dinikahi. Mahram itu ada 3, ada mahram bin nasbi, ada mahram bil muradib, ada mahram bin nikah. Yang dimaksud mahram bin nasbi adalah mahram dengan sebab satu nasab, satu darah daging, seketurunan. Contoh mahram bin nasbi seperti adik kakak seibu sebapak, itu nggak batal wudunya kalau bersentuhan kulit, atau ibu bersentuhan kulit dengan anak laki-laki nggak batal, atau anak perempuannya bersentuhan kulit dengan bapaknya nggak batal. Tapi kalau suami istri batal, karena suami istri itu asalnya orang lain asalnya, bukan satu keturunan. Maka ketika mereka bercerai kembali jadi orang lain lagi. Makanya suami istri batal wudunya kalau bersentuhan kulit. Atau ponakan dengan bibi, dengan ponakan laki-laki cium tangan bibinya nggak batal, karena nggak boleh ponakan kawin dengan bibi. Belum juga dibina seorang dikawin. Nah, atau sebaliknya paman, mamang, mamang bersentuhan kulit dengan ponakan perempuan, atau dengan awewe laki, itu masih satu nasab, satu keturunan, satu darah daging, yaitu dari kakek dan nenek. Nah, itu mahram, wanita yang haram dinikahi. Nggak boleh kita menikahi wanita masih satu keturunan, nggak boleh, satu darah daging. Yang kedua mahram bil muradib. Yang dimaksud mahram bil muradib itu mahram dengan sebab sepersusuan. Walaupun umpama ada seorang wanita anak orang lain, tapi kalau si wanita tersebut pernah disusui oleh ibu kita, maka itu jadi mahram, nggak boleh dinikahi, dan ketika bersentuhan kulit dengan wanita tersebut tidak batal. Misalnya si A si B suami istri punya anak si C laki-laki, kemudian katakanlah si O punya anak perempuan namanya si E gitu ya. Nah, si E ini pernah disusui oleh ibunya si C, maka anaknya si A si B itu nggak boleh menikahi si E tadi karena pernah disusui oleh ibunya. Itu namanya mahram bil murdi. Nah, itu tidak batal wudunya, tidak batal. Kemudian yang ketiga mahram bin nikah, mahram dengan sebab pernikahan seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, berarti laki-laki tersebut adalah merupakan mantu dari kedua orang tua perempuan tersebut. Nah, mantu dengan mertua ketika bersentuhan kulit tidak batal, karena itu masih mahram. Mahramnya mahram bin nikah, mahram dengan sebab pernikahan. Dan nggak boleh mantu mengawini mertuanya, nggak boleh. Geblek juga. Tujuh anaknya, kalau tadi sikat dikene wae. Nah, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat ar-rabi'u masuk kubulil adami aw alaqati duburihi bi batni rohati
au butunil asabi'i. Ini yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, perkara yang dapat membatalkan wudu yaitu menyentuh ubul anak Adam atau dubur anak Adam. Nah, ketika menyentuhnya dengan telapak tangan atau dengan perut jari jemari. Nah, kita dalam keadaan punya wudu, kemudian telapak tangan kita atau perut jari kita menyentuh si Abdul Goplak, nah itu batal wudu kita. Kalau menyentuhnya bibatnya rohati au butunil asabi'i, kalau menyentuhnya dengan telapak tangan atau dengan perut jari jemari tangan. Tapi kalau menyentuhnya dengan punggung tangan nggak batal. Umpama nih, ini apa nih? Goplak. Apa sih langsung? Berapa sih satu goplak? Nah, kemudian kita sentuh, walaupun sedikit, batal wudu kita. Tapi kalau begini enggak. Nah, jadi bisa membatalkan wudu apabila menyentuhnya bibaknil rohati atau butunil asabi'i, dengan perut telapak tangan. Ini kan perut telapak tangan atau dengan perut jari jemari. Nah, ini kan perut, ini perut telapak tangan, ini perut jari jemari. Kalau ini punggungnya namanya. Nah, begitu. Atau yang disentuh bukan kubul tapi dubur, ya, misalnya duburnya aratel di garowan kita. Ini kan dubur begini ya, dubur ini ya, detik ya, ini kan detik ya, di garowan kita. Tapi nggak pakai penghalang, nggak terhalang oleh sarung, langsung di garowan, buat meletet-meletet, nggak ketihan, batal. Nah, kalau mau garuk jangan pakai perut jari, pakai ini nih, belakang ini. Atau pakai alat, misalnya pakai korek kuping, pakai korek gas kan bisa. Kan korek gas kayak ini, kayak pasaran kayak itu. Nah, itu yang keempat yang dapat membatalkan wudu, yaitu apabila telapak tangan kita atau perut jari jemari tangan kita menyentuh ubul atau dubur. Terlepas dari apakah menyentuhnya disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak disengaja aja batal, apalagi sengaja. Demikian penyampaian materi tentang 4 perkara yang dapat membatalkan wudu. Apabila wudunya batal, maka diharamkan melakukan sholat, diharamkan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah bagi jemaah haji, diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh lembaran Al-Quran, dan diharamkan apa ya? Yang keempat ya, membawa mushaf walaupun hanya sedikit yang dibawanya, itu karena wudunya telah batal. Mudah-mudahan materi tentang pembatalan wudu yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami atau bisa dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat bekal hidup kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada yang mau ditanyakan, ya terlepas dari apakah pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan ataupun di luar materi, la baksa, tidak masalah, ya tidak apa-apa, no problem, boleh-boleh saja. Yang penting pertanyaan tentang agama, jangan bertanya tentang ilmu kedokteran, ilmu perdagangan. Bertanyalah tentang agama, masing-masing ada paknya. Silahkan sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bebas, mau nanya 1 pertanyaan, 2, 3, silahkan. Jam berapa sekarang? Jam 10 pas. 10 pas, ya kita tambah waktu lah, kira-kira 15 menit ya, atau 20 menit ya. Ya silahkan kalau ada yang bertanya. Ada kan? Kopinya diminum dulu kopinya.
Kalau kopinya habis pengen ngopi, bikin lagi. Ayo silakan. Ada. Eh, Misalkan kita lagi sholat, cuman kita merasa ada yang keluar dari dubur, cuman ragu-ragu gitu, keluar apa isi? Gimana kita? Maksudnya kita harus gimana? Mending dibatalin aja. Sholatnya lanjut apa batal gitu? Perasaan ada yang keluar tapi gitu. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab oleh Akang, barangkali ada yang menjawab, silakan boleh, nggak masalah. Ini namanya kita mujakarah, namanya diskusi lah. Jadi nggak mesti Akang yang jawab. Kalau memang tahu silakan jawab. Ada yang mau jawab dari pertanyaan Surya Paloh, ya, ketua Partai Nasdem. Masya Allah. Sekarang ketua Partai Nasdem sudah tobat. Nggak ada yang mau menjawab? nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, baru Akang yang jawab. Biasakan di film, di sinetron, jagoan kan sok ada riwayat. Anak gua harus parah, karena jago galuan. Lalu apa polisi gitu? Kejadian kakak datang. Kita polisi India. Indonesia mana itu? Beda maksudnya. Makan. Bagi dua ya.